Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas soal persiapan ujian semester 2 kali ini. Oke, ini video untuk matematika kelas 7. Sebelum nonton video ini, pastikan udah like dan subscribe. Oke, biar Kak makin semangat buat bikin video-video pembahasan soal ataupun materi-materi. Oke. Nah, kita mulai saja. Di video ini kita akan ngebahas 10 soal pertama. Nanti 10 soal berikutnya akan dibahas pada video kedua dan seterusnya. Soal pertama, perbandingan jumlah uang Anita dengan Andika adalah 4:5. Jadi, dalam perbandingannya, uang Anita itu 4 angkanya, Andika itu 5. Jumlah uang mereka 720.000, maka selisih uang Anita dan Andika adalah berapa? Kalau kita diberikan perbandingan, oke, maka kalau perbandingannya 4:5, maka uang Anita itu bisa kita anggap sebagai 4x. Ini jumlah uang Anita. Jadi bukan 4, tapi 4x. Uang Andika itu nanti adalah 5x. Nah, jumlah uang mereka 720.000. Berarti jumlah uang Anita yang besarnya 4x ditambah dengan uang Andika yang besarnya 5x, itu nilainya adalah 720.000. Nah, kita selesaikan ini. Nanti kita bisa dapat nilai x-nya. 4x tambah 5x jadi berapa? 9x sama dengan 720.000. Biar jadi x, ini kita bagi 9, nanti dapatnya x. Berapa 720.000 dibagi 9? 72 dibagi 9? 8. Nah, tinggal tulis nolnya 4 buah, berarti 80.000. Ini nilai x-nya. Oke? Kalau ini nilai x-nya, maka kita bisa tahu uang Anitanya berapa, uang Andikanya berapa. Karena uang Anitanya 4x, berarti sama aja dengan 4 kali 80.000. Berapa 4 kali 80.000? 320.000. Uang Andika 5x, berarti 5 kali 80.000. Dan itu nilainya adalah 400.000. Yang ditanya, selisih. Selisih itu berarti hasil pengurangannya. Maka selisih uang mereka berdua selalu yang banyak kurangi yang sedikit. Yang lebih banyak uang Andika 400.000. Berarti 400.000 kita kurangi sama 320.000. Berapa hasil pengurangannya? 80.000. Maka selisihnya adalah 80.000. Pilihan jawabannya nolnya kurang 1. Ini harusnya ada 120, 100.000, 90.000, 80.000. Maka kita dapat jawabannya adalah D, 80.000. Oke? Ini cara umum untuk menyelesaikan perbandingan-perbandingan seperti ini. Oke, biar lebih ngerti, kita lihat contoh soal berikutnya. Kita coba bahas soal lain yang mirip-mirip kayak gini. Contoh, misalkan gini. Perbandingan usia Joni dengan Budi adalah 5:3. 5:3. Jika selisih usia mereka adalah 12 tahun, ditanya berapa usia Budi? Berapa usia Budi? Oke, nah sekarang coba perhatikan. Perbandingan Joni sama Budi itu usianya perbandingannya adalah 5:3. Maka bisa kita tulis usia Joni, karena angka untuk Joni itu adalah 5, maka bisa kita anggap usia Joni itu adalah 5x. Sementara usia Budi, karena di sini angkanya 3 untuk Budi, berarti usia Budi adalah 3x. Oke? Kemudian dikasih tahu, selisihnya 12 tahun. Selisih sama dengan 12 tahun. Selisih ada hasil pengurangan. Yang besar kurang yang kecil. Berarti 5x kurang 3x sama dengan 12. 2x sama dengan 12. Berarti x-nya kalau kita mau jadikan x, kita bagi 2. 2x bagi 2 jadi x. 12 bagi 2 jadi berapa? Jadi 6. Yang ditanya apa? Usia Budi. Usia Budi tadi berapa? 3x. Berarti usia Budi tinggal masukkan nilai x-nya. 3x berarti 3 kali x-nya sama dengan 6. Berarti 3 kali 6. Berarti usia Budinya
18 tahun. Oke? Ini cara umum untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan. Nah, sekarang kita lanjut. Soal yang kedua. Sebuah gedung berukuran panjang 24 meter dan tinggi 18 meter. Gedung aslinya sebuah gedung, ini ada gedung misalkan, panjang gedungnya sama dengan 24 meter. Tinggi gedungnya sama dengan 18 meter. Terus, pada foto, ya ukuran foto pasti lebih kecil. Pada foto, panjang gedungnya cuma 5 cm. Oke? Terus yang ditanya, berapa tinggi pada foto? Nah, tingginya ini berapa? Ini panjangnya 5 cm, tingginya berapa pada foto? Kalau kita punya dua buah benda kayak foto atau gambar dari sebuah benda, maka bisa kita bandingkan, lakukan perbandingan. Panjang dibanding panjang sama dengan tinggi dibanding tinggi. Oke? Jadi, panjang pada foto ketika dibagi sama panjang pada aslinya, maka itu sama saja dengan tinggi pada foto dibagi sama tinggi aslinya. Jadi perbandingan panjang sama dengan perbandingan tinggi. Kalau dia berupa lebar, maka dia sama aja. Oke? Ketika kita membuat gambar atau foto dari sebuah benda, maka perbandingan ukurannya akan bernilai sama. Nah, panjang pada foto, tinggal masukkan angkanya. Berapa panjang pada foto? 5. Panjang aslinya? 24. Ini 5-nya 5 cm, 24-nya 24 meter. Satuannya beda, nggak masalah. Yang penting nanti satuan di sini kita juga gunakan satuan yang sama seperti yang di sebelah. Tinggi fotonya T. Tinggi asli berapa? 18 meter. Nah, satuan meter ini bisa kita coret karena di kiri ini ada meter, di kanan juga ada meter. Nah, untuk mencari berapa nilai T ini, kita tinggal kali silang yang 18 ini ke sebelah, ke atas sana. Berarti kalau kita mau nyari tinggi saja, 18-nya kali silang sama 5. 18 dikali 5 kita bagi sama 24. Oke? 18 sama 24 bisa dicoret nggak? Bisa. Kita bagi 6. 18 dibagi 6, 3. 24 kalau dibagi 6, 4. Berarti 3 kali 5 dibagi 4. 3 kali 5, 15 kita bagi 4. Nah, coba hitung. Berapa 15 yang dibagi sama 4? 3,75 cm. Oke? Oh ya, tadi lupa ngasih tahu di awal. Kalau mau download soalnya, silahkan download pada link yang ada pada deskripsi video yang di bawah. Akan lebih bagus kalau kalian kerjakan soalnya dulu, baru nanti lihat video pembahasan ini. Oke? Soalnya bisa di-download, filenya berupa PDF, ada di deskripsi video di bawah soalnya. Oke? Soal nomor 3. Ini berkaitan sama skala. Suatu peta berskala 1:40 juta. Ini skalanya. Jadi diketahui dari soal ini, skala pada peta itu sama dengan 1:40 juta. Jika jarak kedua kota A dan B pada peta, jadi jarak di peta antara kota A dan kota B itu adalah 5 cm. Yang ditanya, jarak sebenarnya. Nah, skala itu adalah perbandingan antara jarak peta, jarak di peta, dengan jarak sebenarnya. Ini rumus dari skala. Jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Skala 1:40.000. Banding ini juga boleh kita tulis jadi per. Oke? Jadi 1/40 juta sama dengan jarak di peta. Berapa jarak di peta? 5 cm. Kalau kita udah punya rumusnya, kita tinggal masukkan angka. Dibagi sama jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya kita nggak tahu. Jarak sebenarnya kita anggap aja sebagai X. Nah, X ini nanti mau kita cari. Jadi jarak sebenarnya adalah X. Untuk mencari nilai X, tinggal kali silang. X-nya kalikan ke 1, 40 jutanya kalikan ke 5. Berarti ini 5 ini ukurannya jangan sampai salah. 5 itu 5 cm. Nah, X-nya kali silang ke 1 jadi berapa? Jadi X sama dengan 5 cm kalikan ke 40 juta. 5 kali 40 juta cm.
Nah, berapa 5 kali 40 juta? Kalau 5 kali 40, 200. Berarti 200 juta sentimeter. Nah, di sini satuannya kilo. Dari senti ke kilo naik berapa? Kan kalau dulu pernah belajar satuan panjang. Yang paling atas ini apa? Kilometer. Habis kilometer, hektometer. Terus dekameter, meter, desimeter, terus sentimeter. Dari senti ke kilo, itu jaraknya berapa? 5, naik 5. 1, 2, 3, 4, 5. Karena naik 5, berarti kita bagi. Oke, bagi berapa? Bagi 100.000, yang nolnya 5. Jadi 200 juta dibagi sama 100.000. Nolnya 5 buah. Connect 3, maka dibagi 1000. Pembaginya nolnya 3. Nah, nolnya tinggal kita coret. Nolnya 5 di bawah coret, sama 5 nol di atas coret. Tinggal berapa? Tinggal 2000. Maka jawabannya adalah 2000 kilometer. Oke? Kita lanjutkan, soal nomor 4. Dina membeli 12 buah buku dengan harga 336.000. Kemudian, temannya Murni juga membeli buku yang sama dengan Dina sebanyak 18 buah buku. Murni harus membayar buku tersebut sebanyak berapa? Nah, ini bab perbandingan, masih bab perbandingan. Perbandingan itu kita bagi atas dua jenis. Ada yang namanya perbandingan senilai, ada nanti yang namanya perbandingan berbalik nilai. Nah, apa maksud perbandingan senilai? Perbandingan senilai itu misalkan gini, kita membandingkan X sama Y. Jadi kalau perbandingan senilai, jika X-nya makin besar, maka Y juga makin besar. Y makin besar nilainya. Apa contohnya misalkan? Contoh misalkan antara jumlah orang sama kebutuhan makan. Jumlah orang dengan kebutuhan makan misalkan. Kalau orangnya makin banyak, berarti makanan yang dibutuhkan juga makin banyak gak? Ya iya, satu rumah isinya 5 orang, dengan satu rumah isinya 20 orang. Maka kebutuhan makan yang lebih banyak yang mana? Ya yang 20 orang. Atau seperti ini nih, buku sama harga, jumlah buku sama harga. Makin banyak buku yang kita beli, maka harganya juga makin banyak gak? Iya, uangnya jadi makin banyak. Oke, itu namanya perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingannya senilai, maka kita ngitungnya dengan cara membandingkan X1 banding X2 itu sama nilainya dengan Y1 banding Y2. Jadi yang disebut senilai itu ketika satu di atas, Y1-nya juga di atas. X2 di bawah, Y2 juga di bawah. Nah, kalau berbalik nilai, dia terbalik. Pada perbandingan berbalik nilai, jika X-nya makin besar, maka Y jadi makin kecil. Y makin kecil. Apa contohnya? Misalkan antara kecepatan. Contoh kecepatan dengan waktu. Nah, kalau kita bergerak dengan kecepatan makin tinggi, maka waktu tempuhnya makin kecil. Oke? Misalkan kita berangkat dari Solok ke Bukit Tinggi. Kalau kecepatannya 50 km per jam, mungkin nanti nyampainya 2 jam. Oke. Kalau kecepatannya kita tambah jadi 80 km per jam, pasti nyampainya jadi lebih cepat, waktunya lebih sedikit. Oke? Itu namanya berbalik nilai. Nah, kalau berbalik nilai, maka perbandingannya jadi terbalik nanti urutannya. Jadi kalau kita bandingkan X1 banding X2, nilainya sama dengan Y2 banding Y1. Ini namanya berbalik nilai. X-nya 12, pasti Y-nya 21. Oke? Nah, setiap ada soal-soal cerita kayak gini, tentukan dulu dia senilai atau berbalik nilai. Nah, kayak soal nomor 4 ini. Dina membeli 12 buku. Harganya 336.000. Jadi ada buku sama ada harga. Bukunya kalau 12 buah, maka harganya 336.000. Kalau bukunya dibeli 18, si Dinanya beli 18 buah buku. Murni temannya Dina beli 18 buah buku. Kalau belinya 18, maka harganya berapa? Oke? Makin banyak buku, harga makin tinggi. Berarti ini
nilai. Nah, kita anggap ini B1, ini B2, ini harga 1, ini harga 2. Maka, kalau kita bandingkan, karena dia senilai, B1 per B2 sama dengan H1 per H2. Tinggal masukkan angka, B1-nya 12, B2-nya 18. H1, 336.000 dibagi sama H2. Nah, sebelum kita hitung H2-nya, coba sederhanakan angkanya dulu. 12 sama 18 bisa sama-sama dibagi 6. 12 dibagi 6, 2. 18 dibagi 6, 3. Nah, sekarang kita tinggal kali silang. H2 kalikan ke atas, si 3 kalikan ke 336. Berarti H2 kali 2, 2H2 sama dengan. Nah, berapa 3 kali 336.000? Dapatnya 1.008.000. Biasakan coba ngitung manual dulu. Oke, berarti H2 kita bagi 2, 1.008.000 per 2. Maka akan jadi 504.000. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah B. Oke? Oh ya, biar belajarnya efektif, kan udah download soalnya. Usahakan download soalnya udah di-download. Kalau mau dipindahkan ke buku catatan akan jauh lebih bagus. Nah, setiap kita selesai bahas soal, kalau seandainya kalian nggak tahu sebelumnya caranya, maka catat lagi di buku catatan. Oke? Biar ya belajarnya lebih efektif, lebih cepat nangkapnya kalau belajarnya nggak cuma nonton tapi juga nyatat. Soal nomor 5. Seorang pemborong akan membangun rumah dalam waktu 48 hari jika dikerjakan oleh 18 pekerja. Ada jumlah pekerja sama jumlah hari. Jumlah hari sama jumlah pekerja. Kalau harinya 48, maka pekerja yang diperlukan itu 18 orang. Oke. Kalau ingin dikerjakan dalam waktu 32 hari, berarti lebih cepat selesainya. Maka jumlah pekerjanya harus ditambah berapa banyak? Berapa banyak tambahan pekerja? Sebelum kita hitung tambahan pekerja, hitung dulu berapa jumlah pekerjanya ini. Oke? Nah, ini membandingkan hari sama pekerja. Kalau jumlah pekerjanya makin banyak, kira-kira rumahnya makin cepat selesai atau makin lambat selesai? Ini rumah dikerjakan oleh sekian orang pekerja. Kalau makin banyak pekerjanya, maka rumahnya akan semakin cepat selesai, berarti harinya makin sedikit. Pekerja makin banyak, harinya makin sedikit. Oke, maka itu disebut perbandingan senilai atau berbalik nilai? Berbalik nilai. Oke, ketika pekerja makin banyak, hari makin sedikit. Itu namanya perbandingan yang berbalik nilai. Kalau kita anggap ini H1, ini H2. Ini P1, ini P2. Kita mencari P2-nya, maka gunakan perbandingan berbalik nilai. Oke. Yang P-nya kita bandingkan dulu. P bandingkan dulu. P1 banding P2 itu nilainya sama dengan H2 banding H1. Oke. Ingat kalau berbalik nilai, dia terbalik. Berapa nilai P1? 18 per P2. H2-nya berapa? 32 per 48. Sebelum kita kali silang, sederhanakan 32 sama 48-nya. Bisa sama-sama kita bagi 16. 32 bagi 16, 2. 48 bagi 16, 3. Nah, baru kita kali silang. P2 kalikan ke sana, kedua, 3-nya kalikan ke 18. P2 dikali 2, maka jadinya nanti adalah 2P2. 3 kali 18 itu nanti adalah 54. Berarti P2-nya 54 yang dibagi 2, berarti 27 pekerja. Yang ditanya, hati-hati, soal-soal kayak gini, pertanyaannya bukan jumlah pekerjanya, tapi berapa tambahan pekerja. Tadi berapa pekerja? 18. Sekarang berapa pekerja? 27 pekerja. Dari 18 jadi 27. Berarti nambah berapa? Nambah 9. Oke? Datangnya dari 27 kurang 18. Berarti ada 9 orang tambahan. Dari 18 orang jadi 27 orang. Berarti nambah 9 orang. Oke? Jadi jawabannya adalah
B. 9 pekerja nambahnya. Sip. Oke, kita lanjut lagi. Ini udah berkaitan sama keuntungan ataupun nanti rugi. Hasil penjualan suatu barang 480.000. Dan ternyata di dalam penjualan ini pedagang untung 20%. Besar modal pembelian barangnya adalah. Kalau kita ngomongin untung itu sama dengan selisih antara penjualan dengan pembelian. Kalau penjualannya positif, kalau penjualannya lebih besar daripada pembelian, maka dia untung. Rugi juga sama. Kalau penjualannya lebih sedikit daripada pembeliannya, maka dia rugi. Oke? Rugi itu kalau belinya lebih banyak daripada jualnya, pembeliannya lebih besar daripada penjualannya. Atau kalau ngitung pakai rumus ini ternyata hasilnya negatif, berarti itu rugi. Nah, dia ada persen untung 20%. Kalau mau nyari persen untung, kalau kita mau ubah untung itu jadi persentase, maka persen untung itu adalah untung yang dibagi sama pembelian. Selalu di bawahnya itu pembelian. Pembelian ini bahasa lainnya adalah modal. Oke, pembelian bisa disebut juga sebagai modal. Kita kali sama 100%. Ini rumus persen untung. Kalau di atas adalah untung, rumus untuk untungnya saja. Untung adalah penjualan dikurangi pembelian. Kalau ternyata negatif, berarti dia rugi. Nah, sekarang dikasih tahu penjualannya 480.000. Penjualan 480.000. Dan ternyata dalam penjualan ini pedagangnya untung 20%. Persen untung sama dengan 20%. Oke, ditanya berapa modalnya. Nah, untuk menghitung ini, kita tinggal masang ke rumus. Oke? Kita anggap modalnya adalah X, dan kita nyari X ini berapa. Apa itu persen untung? Persen untung itu sama dengan untung. Untungnya nggak tahu. Untung itu adalah penjualan dikurangi sama modal. Jadi, penjualan dikurangi modal, itu untungnya, dibagi sama modal, kita kali 100%. Nah, kita nyari modalnya, kita tinggal masukkan angka. Persen untungnya berapa? 20%. Penjualannya 480.000. Dikurang, modalnya berapa? X. Dibagi modal juga X dikali sama 100%. Ini kita kurung. Kita bisa coret persennya terlebih dahulu. Persen di kiri sama persen di kanan kita coret. Terus 20 sama 100 juga bisa kita coret. Sama-sama dibagi 20, maka 20 ini habis. Kalau habis tinggal angka 1. 100-nya habis, tinggal 5. 100 bagi 20 adalah 5. Nah, sekarang kali silang. Si X ini kali silang ke sebelah. Si 5 kalikan ke dalam. Maka nanti jadinya X kali 1, X. 5 kali 480.000. Coba kalikan. 480.000 dikali 5. 2.400.000. Dikurangi sama 5 kali X, 5X. Min 5X-nya pindah ke kiri, jadi tambah. X tambah 5X sama dengan 2.400.000. Oke, jadi berapa X? 6X. 6X sama dengan 2.400.000. Berarti kalau X saja, ini kita bagi 6. 6X bagi 6 jadi X. 2.400.000 dibagi 6, dapatnya 400.000. Oke, maka dapatnya C. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Seorang pedagang buah membeli 100 buah durian dengan harga 8.000 per buah. Jadi dia membeli, yang dia beli 100 buah durian. 100 buah. Dengan harga 8.000 per buah. Harganya 8.000 per buahnya.
Nah, dari sini kita bisa hitung berapa besar pembeliannya atau berapa besar modalnya. 8.000 untuk satu buah durian. Berarti kalau 100 buah durian tinggal kali 100 dikali sama 8.000. Oke? Berapa 100 kali 8.000? 800.000. Ini besar pembeliannya. Nah, pas dia jual, dia bagi-bagi. 70 buah dijual seharga 10.000. Jadi ada 70 buah, harganya berapa? 10.000 per buahnya. Terus sisanya berarti berapa buah? Tadi belinya 100. 70 buah dijual 10.000. Berarti kalau sisanya tinggal 30 buah. Yang 30 buah ini dijual dengan harga 7.000. 7.000 per buah. Oke? Dari sini kita bisa hitung penjualan. Oke? Maka besar penjualannya dari sini berapa? 70 kali 10.000. Oke? Yang 70 buah ini total penjualannya berarti 70 kali 10.000. Tambahkan sama yang 30 ini. 30 dijual 7.000 per buah. Berarti 30 kali 7.000. Berapa 70 kali 10.000? 700.000. 30 kali 7.000? 210.000. Kalau ditambahkan jadi berapa? 910.000. Modalnya 800.000. Nah, penjualannya 910.000. Untung atau rugi? Ya untung, karena penjualannya lebih besar. Nah, berapa besar untungnya? Tinggal kurangi 910.000 sama 800.000. Dapatnya berapa? 110.000. Oke, maka jawabannya adalah B. Untung sebesar 110.000. Sip. Kita lanjut. Seorang pedagang membeli barang seharga 125.000. Berarti pembeliannya 125.000. Kemudian barang tersebut dijual kembali. Berarti penjualannya 175.000. Untung atau rugi ini? Dibeli 125, dijualnya 175. Berarti untung. Berapa besar untungnya? Ya, kurangkan saja. 175.000 kita kurangi sama 125.000. Berarti untungnya sebesar 50.000. Oke? Jadi ditanya apa? Persentase keuntungan. Nah, persen untung, tadi rumusnya adalah untung yang dibagi sama modal. Modal itu samanya dengan pembelian. Lalu kita kali 100%. Oke? Untungnya berapa? 50.000. Pembeliannya 125.000. Kita kali 100%. Nah, kita coret dulu. Kita bisa coret yang pertama nolnya coret dulu. Ini nolnya 3 coret sama 125. Oke? Terus 50 sama 125 bisa sama-sama dibagi 25. Kalau dibagi 25, ini dapat 2. 125 dibagi 5 dapatnya, dibagi 25 dapatnya 5. Oke? 2 kali 100, 200 per 200 per 5%. Berapa 200 bagi 5? 40%. Maka jawabannya adalah C. Oke? Ini setiap kalau mau nyatat jangan lupa di post dulu ya. Tinggal post lalu catat pembahasannya. Lanjut, soal nomor 9. Ini berkaitan sama diskon. Sebuah toko memberikan diskon 20% untuk baju dan 15% untuk tas. Oke. Diskon kita sebut sebagai potongan harga. Diskon adalah potongan harga. Ya, karena di diskon berarti harganya jadi berkurang. Harusnya awalnya 100.000 misalkan. Lalu ternyata belinya jadi 80. Berarti diskonnya adalah 20.000. Kalau kita mau ngitung persen diskon, maka persentase diskon itu ngitungnya selalu dari besar diskonnya kita bagi sama harga awal. Harga awal kali 100%. Ini rumus dari persentase diskon. Oke?
Nah, katanya ini dia beli dua benda, baju sama tas. Baju, persen diskonnya 20%. Persen diskon sama dengan 20%. Tas, persen diskonnya itu sama dengan 15%. Anda membeli sebuah baju seharga 75.000. Harga bajunya 75.000. Ini harga awalnya ya. 75.000 harga awal. Nah, kalau tas harga awalnya katanya 90.000. Harga awalnya 90.000. Yang ditanya, berapa jumlah uang yang harus dibayar Ana untuk pembelian baju dan tas tersebut? Persen diskon dibagi harga awal kali 100%. Kalau nyari diskon saja, diskon itu persen diskon tinggal dikali sama per 100 tinggal dikali sama harga awal kalau mau nyari diskonnya. Nah, kita udah tahu harga awalnya berapa dan kita udah tahu persen diskonnya berapa. Maka kita bisa mencari diskonnya. Untuk baju, besar diskonnya berarti 20% atau 20 per 100 dikali sama 75.000. Oke? 20 dibagi 100 kali 75.000. Nolnya kita coret dulu. Nolnya coret 2. Ini nolnya coret 2. Berarti 20 kali 750. Dapatnya 15.000. Ini diskon untuk baju. Kalau harga awalnya 75.000, didiskon 50.000. Berarti harganya jadi berapa? Berarti harga akhirnya ya tinggal 60.000. Kita kurangi. Harga asli 75.000, dipotong 15.000, maka tinggal 60.000. Nah, sekarang tinggal ngitung tas. Yang tas, ya cari juga diskonnya berapa. Diskonnya 15%, berarti besar diskonnya 15 per 100 dikali sama 90.000. Kita coret nolnya. Nolnya coret 2. Ini coret nolnya 2 mana sana. 15 dikali sama 900. Itu nanti dapatnya 13.500. Awalnya harganya 90.000. Dipotong 13.500. Berarti harga akhirnya jadi berapa? Berapa 90.000 dikurangi sama 13.500? 76.500. Dia beli baju harganya 60.000, beli tas harga akhirnya 76.000. Yang ditanya apa? Berapa jumlah uang yang harus dia bayar? Berarti total uang yang dia bayar tinggal tambahkan saja 60.000 ditambah 76.500. Dan itu jumlahnya adalah 136.500. Jadi jawabannya adalah C. Oke? Lanjut, soal nomor 10. Pada sebuah drum minyak goreng tertera bruto. Nah, sekarang kita ngebahas bruto sama neto. Jadi tanya berapa besarnya tara. Nah, kita bahas dulu satu-satu. Bruto adalah berat kotor istilahnya. Apa itu berat kotor? Berat kotor itu adalah berat isi yang ditambah sama kemasan. Oke? Kalau neto, itu adalah berat bersih. Apa itu berat bersih? Berat isinya saja. Misalkan gini, kita punya ini kaleng sarden misalkan. Ini kaleng sarden. Ini sebuah kaleng sarden. Ada gambar ikannya. Nah, yang disebut dengan bruto, berat semuanya. Berat kalengnya sama berat sarden yang di dalamnya. Nah, kalau berat bersih, itu berat isinya aja. Jadi berat sardennya, kalengnya nggak masuk. Nah, kalau tara, itu berat kemasannya aja. Ini berat bungkus atau berat kemasan. Nah, apa hubungan bruto, neto, dan tara? Bruto itu sama dengan neto yang ditambah sama tara. Oke? Bruto adalah neto yang ditambah sama tara. Nah, dikasih tahu di sini, brutonya 150 kg. Bruto sama dengan 150 kg. Nah, neto dalam bentuk persentase, 95%. Nah, gimana cara ngubahnya ke kilogram? Neto, kalau dia 95%, berarti besar neto itu adalah
95/100 dikali sama brutonya. Dikali sama bruto. Kalau dia 80% ya berarti 80/100 kali bruto. 95/100 kali brutonya berapa? 150. Ini tinggal kita coret 150 bagi 50, 100 juga bisa bagi 50. Ini 3, 100 bagi 50, 2. Oke? Berapa 95 dikali sama 3? 95 dikali 3. Ayo berapa? 95 kali 3 itu 285. Dibagi 2. 142,5 kg. Oke? Brutonya 150. Netonya 142,5 kg. Ada berkurang nggak? Iya, yang selisihnya itu nanti akan jadi tara. Masukkan aja ke sini. Brutonya 150, netonya 142,5 ditambah sama taranya. Berarti tara 142,5 pindah ke sana. Berarti tara itu adalah 150 yang dikurangi sama 142,5. Dapatnya adalah 7,5 kg. Oke? Maka jawabannya adalah B. Ini konsep tentang bruto, neto, sama tara. Oke, kita cukupkan video yang ini. Jangan lupa nonton video berikutnya yang ngebahas soal dari nomor 11 sampai soal nomor 20. Oh ya, soal-soal ini kita bahas, soal-soal yang kita bahas ini sesuai dengan kisi-kisi ujian untuk SMP 2 Kota Solo. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.